Kira-kira ini struktur virus apa? Ada yang mau Kapsid. jawab? Kapsid. Kapsid. Benar, jawabannya ini adalah struktur virus, yaitu kapsid. Jadi struktur virus kemarin ada kapsid, kemudian ada DNA atau RNA, kemudian ada envelope virus. Kapsid itu tersusun atas molekul protein. Sifat protein itu adalah larut dalam air, sabun, dan alkohol. Ada pertanyaan, kalian hubungkan dengan pencegahan virus corona yang saat ini terjadi. Saya Pak, Ya, Abel, silakan Bel. kalau kita mencuci tangan pakai sabun bisa mencegah virus corona. Tapi virusnya nanti Ya, jadi salah satu protokol kesehatan ya dengan kita sering atau konsisten mencuci tangan dengan sabun. Nah, indikator kompetensinya pertama adalah nanti mengenai proses replikasi kegiatannya, presentasi ya, nanti terkait dengan LKS yang kedua dan proyek kreatif buatan yang kedua. Berikutnya kita langsung masuk ke kegiatan inti. Nah, silakan nanti ya, pertama adalah presentasi dari LKPD dulu. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Oke, Anissa, silakan Anissa dipresentasikan untuk jawaban LKPD diskusi 1 saja. Penjelasan setiap tahap replikasi. 1. Pelekatan atau absorpsi saat virus menempel pada sel yang diserang. 2. Penetrasi atau injeksi atau infeksi saat virus memasukkan DNA atau RNA pada sel yang diserang. 3. Sintesis saat virus mulai membentuk struktur virus baru. 4. Perakitan saat virus membentuk virus baru dengan menggabungkan struktur virus yang telah dibuat. 5. Lisis virus baru keluar dengan memecah sel yang diserang. Insya Allah tadi sudah cukup baik untuk penjelasannya. Sekarang kita masuk ke presentasi produk ya, untuk clipping hand sanitizer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan melakukan presentasi tentang pembuatan hand sanitizer. Saya melakukan sebuah kajian artikel pendukung dari internet. Yang pertama yaitu tentang bahan-bahan untuk membuat hand sanitizer menurut WHO. Yang pertama bahan yang disebutkan situ yaitu etanol 96%, yang kedua yaitu gliserol 98%, yang ketiga hidrogen peroksida 3%, kemudian air steril atau aqueous. Berdasarkan kajian artikel, saya mempunyai ide untuk membuat hand sanitizer ekstrak daun kemangi, yaitu seperti ini. Saya memilih membuat hand sanitizer ekstrak daun kemangi karena daun kemangi memiliki keunggulan tersendiri, yaitu mengandung senyawa antibakteri antara lain saponin, flavonoida, dan tanin. Cara membuatnya juga sangat gampang, yaitu yang pertama dengan memasukkan alkohol 99% ke dalam wadah, tambahkan hidrogen peroksida 3%, kemudian tambahkan ekstrak kemangi 100%, tambahkan air hingga 1000 ml, aduk hingga rata, masukkan ke dalam botol. Hand sanitizer siap untuk digunakan. Terima kasih untuk Anissa dan Puri. Sebelumnya kita beri close dulu untuk Anissa dan Puri ya. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan dari kelompok lain atau saya Pak, ya, Bel, silakan Bel. kenapa orang ada yang terkena COVID tapi tidak memiliki gejala? Menurut para ahli, dikarenakan 1. Kekebalan atau imunitas orang tersebut sangat kuat atau bagus,
sehingga virus tidak mampu bereproduksi dengan maksimal. 2. Virus yang menginfeksi dalam kondisi lemah. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin ada? Saya, Pak. Ya, Fakis. Silakan Fakis. Apakah bahan utama yang digunakan untuk hand sanitizer? Mengapa? Nah, dari Puri bisa dijawab ya? Baik, Kak. Untuk bahan utamanya adalah alkohol atau etanol 96-99%, karena alkohol atau etanol memiliki kemampuan antiseptik terhadap mikroorganisme patogen dan mampu merusak atau melarikan protein, virus, dan dinding sel bakteri, sehingga sangat efektif untuk digunakan sebagai hand sanitizer atau antiseptik yang lain. Jadi bahan utama dalam hand sanitizer itu memang adalah alkohol atau etanol. Nanti umumnya sekitar 96%, konsentrasinya sampai bahkan 99%. Tapi nanti dilarutkan konsentrasi sekitar 75 sampai 80%. Nah, ini merupakan bahan utama. Nah, saya jelaskan lebih lanjut ini termasuk dengan reproduksi virus ya. Nah, yang pertama ini bisa lihat di slide itu ada penempelan atau absorpsi. Virus itu menempel pada sel tubuh kita. Nanti menempelnya itu membutuhkan reseptor. Ini tahap yang kedua adalah infeksi atau injeksi, memasukkan asam nukleatnya baik DNA maupun RNA ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini tahap sintesis. Jadi sel virus nanti akan membentuk struktur virus, baik itu asam nukleatnya, kemudian kapsid dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk masuk ke tahap perakitan. Nanti dia menghasilkan merakit atau membentuk virus baru. Nah, virus baru nanti terbentuk bisa ribuan dalam sekejap. Kemudian lisis di tahap terakhir, lisis keluar dan nanti akan mencari sel baru untuk diserang. Insya Allah itu anak-anak untuk materi hari ini. Nah, sebelumnya silakan ada yang mau menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Saya, Pak. Ya, Mita, silakan Mita. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, reproduksi virus terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus litik dan lisogenik. Betul. Kedua, tahapan reproduksi virus ada 5. Yang pertama, tahap absorpsi. Yang kedua, injeksi. Yang ketiga, sintetis atau replikasi. Yang keempat, perakitan. Dan yang terakhir, lisis. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kali ini, silakan ada yang mau merefleksikan untuk kegiatan hari ini. Saya, Pak. Citra, silakan Citra. Dengan pembelajaran kali ini, kita mengetahui proses reproduksi virus sehingga lebih waspada dalam menjaga kesehatan utamanya dalam masa pandemi. Refleksi dari Citra. Pertemuan berikutnya nanti kalian nanti akan memasuki tugas yang terakhir ya, terkait dengan pencegahan virus ya, khususnya virus lainnya nanti kalian masuk satu untuk mengerjakan kuis tentang materi yang belum diakhiri dengan tetapkan untuk kesimpulannya. Online. Selesai.